Perkenalkan, saya Kuslan. Saya owner dari Lobster Air Tawar Manggala atau biasa sebut Lat Manggala. Alamat kami itu di Jalan Trompet 16, Rumnas Antang, Blok 10 dengan nomor rumah 146B. Untuk memulai budidaya lobster air tawar itu kan saya resign dari kantor Dinas Perikanan Kelautan. Saya berpikir bilang, saya mau usaha apa ini di rumah untuk istilahnya adalah untuk rezeki saya begitu. Jadi saya mantapkan niat untuk memulai budaya lobster tawar dengan modal itu satu kolam pertama, satu kolam terpal yang isinya itu 25 ekor. 10 jantan, 10 jantan dan 15 ekor betina. Awal prosesnya itu saya buatkan kolam dulu. Untuk kolam terpal itu ukuran 2x1, tingginya 50 cm. Saya buatkan dan dengan rangkanya dengan pipa paralon PVC ukuran 3/4 inci. Iya. Kemudian setelah itu setelah saya jadi kolamnya, kemudian saya beli indukannya atau untuk kasih kawin. Dia di kolam kawin itu di ukuran 2x1 itu saya kawinkan 25 ekor itu. Setelah itu setelah saya mengkawinkan lobster itu kan mereka bertelur misalnya, jadi saya otomatis bikin kolam lagi untuk pisahkan indukan-indukan yang bertelur itu dari kolam sebelumnya. Jadi untuk menjaga kondisi telurnya agar bagus, tidak diganggu oleh lobster lain, saya buatkan kolam lagi 2. Jadi untuk khusus untuk karantina yang bertelur dengan untuk penetasan atau yang gendong telur gitu. Selanjutnya itu bertahap saya bikinkan juga kolam yang di bawah ini sekarang ini yang bersusun untuk pembesaran, mulai dari kolam anakan 1 inci sampai dengan untuk pembesaran konsumsi. Kalau untuk modal awalnya itu dulu kan saya ditawari sama teman. Itu dari ada suatu lembaga yang datang ke rumah tawarkan mereka paket kemitraan. Jadi saya pikir ya bisalah saya ambil itu satu paket dengan modal sekitar 8 juta. Iya. Itu saya merasa bagaimana ya, was-was. Saya juga pesimis bagaimana ke depannya, apakah bisa kembali modal atau bagaimana ya kan gitu. Saya pikir-pikir saya bilang saya coba atau begitu, saya coba. Tapi sebenarnya itu dari lembaga itu kan mereka kalau untuk kita ini sendiri, buat sendiri kolam dan kita beli sendiri indukannya itu jauh lebih murah. Paling sekitar bermodalkan sekitar 2 jutaan. Karena mereka kan sistem kemitraan, mereka mengambil hasil panen misalnya dari mitra, misalnya saya kalau sudah berkembang mereka itu bisa jual ke mereka, tapi dengan standar harga yang sudah disetujui, disepakati. Tapi saya pikir lama-lama saya pikir saya rugi. Iya, ibaratnya kena tipu, kena prank begitulah. Iya, ternyata kenapa satu paketnya itu mahal sekali 8 juta. Iya, sebenarnya kalau untuk modal sendiri itu kurang dari 2 juta lah. Itu sudah lengkap dengan bibitnya. Iya, sudah lengkap dengan bibit. Ini tadi ya, iya, ini full set, isinya kolam, rangka dengan indukannya 25 ekor itu. Itu satu paket itu 8 juta. Gitu. Jadi awal mulanya itu ada yang tawarin, kebetulan teman juga. Cuma kan mereka misalnya sudah berkecimpung di lembaga itu. Begitu. Untuk lama pemeliharaannya Pak, bisa dipanen Pak?
Tergantung kalau untuk proses panen, apakah untuk penjualan bibit atau untuk konsumsi, itu bisa kita istilahnya takar sendiri. Istilahnya kalau kita mau jual bibit itu kita bisa panen di usia umur 2 bulan atau 3 bulan. Itu bisa ukuran 1 inci sampai 2 inci, itu sudah bisa jadi bibit. Kalau untuk konsumsi itu masa pemeliharaan itu mungkin kurang lebih 7 sampai 8 bulan. Tapi kalau untuk lebih cepat pertumbuhannya, lahan yang lebih luas atau kolam tanah itu lebih bagus, mungkin sekitar 5-6 bulan sudah panen. Karena kan lobster itu tergantung dari luas tempatnya mereka berkembang. Istilahnya kalau mereka makin luas lahannya, mereka makin cepat tumbuh kembangnya gitu. Kalau untuk harga jual lobster itu kan lumayan lah Pak, istilahnya di atas agak naik lah, agak tinggi kalau untuk per kilonya. Kalau per kilo untuk konsumsi itu harga terendah itu 200. Iya, itu ukuran yang sudah 4 inci ke atas gitu. 1 kilo kalau yang ukuran 4 inci itu mereka naik sekitar 40 ekor. Iya. Kalau yang 6-7 inci itu naik kadang 10 ekor gitu. Dari hasil kita memodalkan dimulai dari 8 juta sampai hari ini kembali mudah. Ya sudah lebih. Istilahnya saya modal awal itu 8 juta, ya sudah 3 kali lipat keuntungannya. Iya. Kalau dalam sebulan itu omset yang bisa kita dapat? Kalau tergantung dari pemesanan. Kalau misalnya pemesanan banyak, omset saya itu sekitar 1 bulan bisa sekitar 10 juta. Itu dari pemesanan bibit, indukan dan konsumsi. Omset tertinggi yang pernah kita dapat? Saya pernah dapat 1 bulan itu sekitar 15 juta. Sewaktu 15 juta. Tahun lalu bulan 11 bulan November, pada saat marak-maraknya budidaya. Iya. Jadi kita jual bibit, iya, jual indukan, jual konsumsi. Iya. Kalau istilahnya suka dukanya dalam pemeliharaan lobster itu kan, kalau istilahnya keuntungannya itu sukanya itu gampang sekali dipelihara, itu tidak ribet, ataupun pakannya juga murah. Istilahnya pakan itu gampang sekali, bisa dari sayuran, dari umbi-umbian, ataupun kecamba, ataupun kepala ikan teri, ikan mairo itu kan kita daripada kita buang, lebih baik kita kasih makan lobster begitu. Jadi kita istilahnya tidak untuk biaya pakan itu bisa kita minimalisir begitu. Di samping itu juga airnya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak dipakai, karena pergantian itu air itu cukup 2 minggu, kadang 3 minggu baru diganti. Itu juga tidak diganti semua, tidak total diganti semua. Misalnya ketinggian air 50 cm, paling yang kita buang itu 20 cm, baru kita tambahkan air baru begitu. Jadi istilahnya kita juga tidak terlalu repot untuk membersihkan kolam, karena kita istilahnya kalau pakai saringan yang bagus minimal sebulan sekali kita bersihkan. Jadi ini listriknya setiap 24 jam Pak? Iya, kalau listrik itu kan 24 jam, cuma kan kita bikin sirkulasi atau instalasi airnya itu bagaimana biar kita lebih hemat. Jadi saya gunakan itu 1 mesin untuk 5 kolam, jadi listrik lebih hemat. Begitu. Iya. Kalau ya dukanya ini Pak, selama kita menjalankan budidaya. Iya. Kalau dukanya itu Pak, istilahnya kan biasa itu orang pelanggan itu memesan dari luar daerah, itu mereka kalau pesan indukan ke bibit itu mereka minta dikirimkan duluan. Nah, nanti mereka itu setelah tiba barang tiba-tiba hilang kontak. Nah, kami itu merasakan
rugi juga istilahnya gitu. Iya, sering kejadian begitu karena kan rata-rata pelanggan itu mungkin mereka pikir ya ini amanah atau tidak kan semua. Jadi sekarang itu saya kalau ada pesan begitu saya bilang bisa transfer duluan atau DP duluan baru saya kirim barang, karena sudah banyak kejadian begitu. Pernah saya kirim 600 sampai 800 indukan ke Mamuju, ternyata itu dibayar cuma setengah harga karena penyampaian di sana katanya banyak yang mati indukannya yang tiba di sana. Tapi kan ada anggota saya turun ke sana bilang, Pak, tidak layak polanya karena belum jadi, belum dirakit, instalasi airnya juga belum bagus, jadi itu lobster mati karena stres. Jadi kesalahannya sepenuhnya memang di pihak pelanggan, cuma kan kami ya bagaimana ya, ini dipersalahkan, tapi ya mau bagaimana, mereka bayar sesuai dengan yang hidup lobsternya. Kami merasa rugi lah, itu pengalaman, istilahnya pelajaran buat kami. Jadi sebelum barang dikirim otomatis kita harus ada uang muka dulu atau DP untuk jaminan begitu. Iya. Kalau untuk pemasarannya biasa kalau ada pelanggan yang dari luar daerah atau provinsi yang pesan ke kami itu siapkan barangnya, kami packing dengan bagus, kami istilahnya garansi juga. Istilahnya kalau dalam pengiriman kami itu lobster air tawar itu ada yang mati, kami ganti. Kondisinya bila mati, istilahnya lobster itu mati di perjalanan sampai di tujuan, kami akan gantikan semuanya, berapapun jumlahnya yang mati akan kami ganti. Kami kalau untuk pemasaran biasa memasarkan kami itu di sosial media seperti Facebook, Instagram dengan akun Lat Manggala. Jadi akun kami itu di situ bisa istilahnya di follow ataupun bisa di komen-komen kalau memang ingin berniat belajar atau berniat memulai usaha budidaya air tawar. Jadi istilahnya bisa juga melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0822 59 53 5848. Bisa juga langsung ke lokasi untuk kita berbagi ilmu cara budidaya. Istilahnya itu saya bisa memberikan pelajaran-pelajaran ilmu dasar untuk awal-awal bagi pemula untuk memulai budidaya lobster air tawar. Kalau untuk harapan saya untuk budidaya lobster air tawar kan istilahnya mungkin ada pihak yang membantu seperti instansi pemerintah yang bisa istilahnya dari dinas-dinas terkait yang bisa mencanangkan program budidaya lobster air tawar agar lebih dikenal oleh masyarakat, karena budidaya lobster tawar itu bisa untuk di pekarangan yang sempit, tergantung dari luas lahan atau ruangan yang kita menggunakan, bisa apalagi dalam untuk skala rumahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun untuk kebutuhan rumah tangga bisa untuk dikonsumsi untuk anggota-anggota keluarga, apalagi sumber vitamin dan istilahnya gizinya itu tinggi, bagus untuk pertumbuhan otak karena mengandung omega 3 dan rendah kalori dan rendah kolesterol. Dalam kita berbisnis itu kunci kesuksesan itu kita setiap usaha yang kita lakukan itu kita harus tekuni dan kita bersyukur. Istilahnya kita juga dalam hal begitu juga istilahnya kita harus amanah dan jujur. Istilahnya kita bisa saling membantu, berbagi ilmu kepada teman-teman atau mitra budidaya. Apa kendala mereka di lapangan kita bisa bantukan, apapun yang bisa kita istilahnya bantukan kita usahakan ya untuk memajukan budidaya lobster tawar di Sulawesi Selatan.